dari IG dia seperti apa, itu penting sekali. Waduh. Iya. Jadi kalau mau brand warna sendiri, Ya. ya kan personal branding ya. Ya. Nah, mulailah dari sekarang di saat ada desain yang bagus-bagus, masukin ke IG yang bagus-bagus. Gen Z yang pengen tahu terkait cloud, kita open banget. Justru kita sangat berharap adanya kerjasama antara university dengan Alibaba Cloud untuk sektor pendidikan. Portofolio di Ya. saat masih kuliah, kamu sudah kolaborasi dengan perusahaan besar. Nah, Dari mulai proses awal konsep sampai ke hasil akhir sudah bisa terlihat semua. Dengan bantuan tadi database yang dari pihak vendor ya. Perspektif CEO terhadap manajerial perusahaan itu gitu biar bisa bertahan sampai belasan tahun ini. Apalagi kan tadi dari 2004 2005 yang belum masuk era digital ya. Pasti kan ada mungkin konflik internal, ada yang susah mengikuti perkembangan digital itu gitu. Tapi tadi Bang, pas ngeliat gratis ke sini agak kesinggung. Mengingatkan. soalnya langsung ke ketua alumni bro. Ketua alumni dia tahu. Ke sini kita teh, aduh kita ikut gratis. Dolah. Segmen 2. Nah, sebelum mulai, nih yang nonton pada penasaran. Tadi kan Bang Ferry, Bang Erwin ngomong digital transformasi di perusahaannya, di kantornya, bagaimana kolaborasinya dengan para Gen Z yang ada di kantornya, bagaimana implikasi dari digitalisasi dan lain-lain. Digitalisasi itu kan erat sekali hubungannya dengan Gen Z lah. Kita segmen yang paling penting Pak Keng. Ya. Yang paling penting di atas paling penting. Germany Brilliant Sanitary Ware. Present as a solution to the lifestyle needs of bathrooms and kitchens of homes, hotels, apartments and buildings in general. Our goal is to create modern and smart lifestyle for all houses and buildings in Indonesia. GB Sanitary Ware. Upgrade your home lifestyle. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita bicara apa yang bisa terkolaborasikan dari implikasi digital yang ada di perusahaan-perusahaan. Tadi Bang Ferry udah menjawab kolaborasi dari berupa fasilitas apabila teman-teman ada satu project yang menggunakan dari GB ini, bagaimana GB memberikan service melalui digital tadi ya. Untuk Alibaba sendiri gimana? Ya, makasih Kang Indra. Jadi kalau terkait kolaborasi ya, Alibaba Cloud terbuka sekali, apalagi untuk dunia pendidikan. Jadi memang Alibaba Cloud nih pengennya untuk generasi-generasi Gen Z yang pengen tahu terkait cloud, kita open banget. Justru kita sangat berharap adanya kerjasama antara university dengan Alibaba Cloud untuk sektor pendidikan. Memang kayak tadi saya bilang, berarti harus background IT dong, berarti harus backgroundnya SI dong, sistem informasi, enggak juga. Justru dari lintas keilmuan, bidang ilmu, ya sangat-sangat terbuka sekali. Justru kita pengen semua orang tahu, nggak hanya jurusan IT aja. Kalian sudah tahu cloud. Nah, Terlepas nanti kerjanya mungkin jadi lintas industri ya, Kang Indra misalkan dari arsitek, tiba-tiba besok kerjanya di cloud misalkan. Nggak apa-apa, paling tidak kalian sudah punya basic knowledge terkait cloud itu sendiri. ya. Kita open, jika memang nanti ada dari pihak fakultas ataupun dari kampus pengen Alibaba Cloud hadir ke UPI lagi, sharing knowledge lah ya. Oke. Terkait dengan cloud, kita open sekali, kita sangat terbuka. Siap, Gitu. saya Siap di kontak. sangat berterima kasih Mangga. dibuka luang untuk kerjasama. Siap. Kang. Nanti kami dengan keluarga mahasiswa arsitek S1 kita akan kerjasama ya, mengundang lebih jauh tentang Alibaba seperti apa Nah, untuk Yes. menyongsong kalian setelah lulus ya, gitu kita penting ya. Sepakat? sepakat. Oke, Bang Keng. Nah, siap. ini biar lebih tepat lagi perspektifnya, biar lebih lengkap, bicara kolaborasi, bicara perspektif dari angle profesional, angle perusahaan terhadap kebutuhan digital dan pengguna digital. Ini biar lebih enak kalau saya datengin, saya ada tamu lagi untuk bisa duduk. Mantap, Nah, beliau ini ketua asosiasi profesi, siap. ya kan? Saya panggil nih langsung ya. Mangga. Saya panggil untuk hadir di atas panggung bersama saya, Ketua Himpunan Desain Interior Indonesia Jawa Barat, Bapak Didit Harjanto. Please stand up. Siap. Saya akan berdiri.
Kang Didit sini di posisi saya biasa berdiri, tenang aja. Kang Didit, tadi Ya, Kang ya. Didit juga nonton. Kita teh lagi bicara antara digital, Ya. user, Ya. transformasi dari mulai non digital ke digital. Ya, ya. Terakhir malah tadi kita bicara kolaborasi. Posisi asosiasi himpunan desain interior ini kan saya dengar ada salah satu apa namanya level entry-nya untuk yang masih aktif berkuliah ya. Ya, ya. Nah, bagaimana peran di situ untuk bisa mem-mix and match-kan sehingga terjadinya kolaborasi tadi dengan GB contoh. Saya juga termasuk di linknya Bapak juga ya. Ini tuh jadi menariknya begini. Yang namanya asosiasi profesi itu harus dinamis ya. Harus dinamis dan harus terus update. Sementara software terus para tenaga ahli yang hadir sekarang ini sudah aware terhadap software tersebut, sudah aware terhadap cloud tersebut. Misalkan ya contoh di dunia konstruksi ada istilah BIM, Building Information Modeling. Nah, ini adalah satu cloud untuk dunia konstruksi di mana si para tenaga ahli bisa kolaborasi dengan seluruh pihak. Ini transformasi yang luar biasa memang betul ya. Si BIM ini Artinya- nyimpen data juga? Betul. Nyimpen data juga Nyimpen ya? data juga. Dan dia ada semacam project manajernya. Jadi ini sistemnya dibuat dulu. Sistemnya dibuat. Kalau misalkan tadi ada dari Pak Ferry ya Ferry. menyampaikan ada produk A, B, C, D, itu bisa di cloud di sana, Pak. Dan ini transformasi yang luar biasa ya. Si project manager ini bisa bekerja sama dengan salah satu vendor. Nah, ketika si tenaga ahli itu melakukan kegiatannya, ini yang bisa dibuat semacam virtual ya. Kemudian dilempar lagi di cloud yang itu, diambil lagi sama tenaga ahli struktur. Oh, ini ada permasalahan nih di ini. Nah, ada program yang namanya VR yang tadi disampaikan Pak Keng tadi ya. Virtual reality ya. Kita cek dari hulu ke hilir. Dari mulai proses awal konsep sampai ke hasil akhir sudah bisa terlihat semua. Dengan bantuan tadi database yang dari pihak vendor ya, pihak Pak Ferry tadi kita kerjasamakan, kita transformasi bersama di sana. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Iya, sekarang. iya. Artinya di sini sebetulnya kalau pertanyaan saya jumlah pertama gini, jumlah anggota satu Jawa Barat ini interior berapa orang sih? Ada sekitar 500 ya. 500. Ada berapa persen yang statusnya mahasiswa? Mahasiswa itu ada sekitar 200-an ada ya. 200 jumlah mahasiswa yang Ya, ya. ada di HDII. Iya. Nah, Artinya itu Jabar ya. Jabar ya. Jabar. Artinya 200 ini misalkan tadi itu ada siapa namanya itu dia dapat proyek seperti tadi. Pendampingannya seperti apa bagi teman-teman yang punya kesempatan Ya. masuk ke dunia bisnis pada saat masih kuliah gitu ya? Ya. Karena kan desain kitchen set, desain kamar mandi, peluang itu banyak. Untuk para mahasiswa itu kan sebenarnya kan kalau masuk jadi anggota HDI, itu masuk di HDI itu anggota afiliasi, khusus mahasiswa. Nah, manfaatnya seperti apa? Kita akan banyak berdiskusi tentang seperti yang tadi ya, update mengenai informasi. Kemudian kita bisa sharing. Kemudian kita bisa membuat apa yang kita mau ngapain sih di HDI. Karena gini, HDI yang profesional mungkin akan berbeda ya dunianya ya. Iya. Nah ini mereka ini, teman-teman ini bisa meng-create apapun. Dia punya ide apa, kita ada tempatnya. Nah, ini ada circle penting bro, untuk bisa dapat perspektif dari masing abang-abang ini. Digital ini membawa percepatan, digital ini membawa informasi, digital ini bisa mempunyai dampak lain nih, ya nggak sih bro? Tentunya. Bukan lagi bisa, tapi tentunya. Tentunya. Kemarin kita dapat, kayaknya lu yang juga kirim ya, jadi ada satu bicara bahwa era digital ini jadi kebenaran ada versi lainnya. Jadi bahwa kebenaran yang sekarang adalah kebenaran persepsi. Sesuatu yang salah ketika dinyatakan benar berkali-kali dan akhirnya menjadikan persepsi menjadi benar, jadi benar. Walaupun sebenarnya salah. Nah,
Ini yang gawatnya sekarang ini. Ya Jadi kayak kita nih, misalkan kita berseteru, ya saya lewat konten membuat kebenaran versinya. dari perspektif saya, Ya, Brokeng juga membuat kebenaran dari perspektif betul. Brokeng. Artinya ini kan yang mesti bijak para penonton atau penikmat digital ini ya, terutama digital secara virtual, menyikapi, benar gak bro? Betul, betul. Jadi mesti, yang tadi saya bilang, apapun juga mesti pakai rasa. Jadi jangan bohongin. Kalau memang ini udah bukan benar, jangan jadi benar. Ya emang salah ya salah, karena kan hati gak bisa dibohongin. Benar, Ya kan, benar, setuju. kita mau sepakat kan kalau hati itu gak pernah bisa bohong. Setuju. Ya, jadi kebenaran persepsi itu adalah kepalsuan ya. Nah, saya mau minta perspektifnya dari masing-masing mengenai tadi tanggung jawab berdigital sebetulnya. Seperti apa melihat tanggung jawab yang harus kita lakukan? Iya, kalau menyangkut tadi pertanyaan dari Kang Indra dan dari Brokeng, sebenarnya sih untuk tanggung jawab berdigital terkait dengan pribadi dulu ya. Kalau terkait dengan pribadi, ya inilah memang dari awal kita diskusi digital ini era terbuka. Siapapun bisa akses, siapapun bisa melihat, bisa download, bisa make dan segala macam. Kalau dia platformnya memang dia open dan bisa diakses oleh semua orang. Nah jadi baik-baiklah dalam hal menggunakan platformnya, menggunakan digital yang ada, yaitu lebih baik bijak dari diri sendiri. Nah kalau dari sisi profesionalisme, kalau terkait dengan digital, ya memang saat ini sudah terbuka dan memang sudah sangat umum dipakai semua orang. Nah cuman yang diharapkan adalah balik lagi ke kemampuan kita. Sejauh mana kita mau beradaptasi, sejauh mana kita mau memakai itu. Semua sudah tersedia di depan kita semuanya. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah balik lagi nih, kalau dengan dunia profesionalisme, tentunya dengan background dari arsitek, dari desain interior dan segala macam, ya manfaatkan dari digitalisasi tadi, terutama kalian punya desain, kalian punya project, kalian punya suatu hal yang memang dikerjain sama-sama ataupun pribadi, ini manfaatkan digitalisasi tadi. Contohnya kayak tadi mungkin dari Bang Ferda pernah bilang, mereka melakukan promosi melalui YouTube dan segala macam. Manfaatkan dunia digitalisasi tadi untuk boleh dibilang kayak eksistensi kalian lah. Karena kalau kalian nggak menonjolkan itu, nggak ada orang yang bisa melihat. Nah, kalau ditanyain lagi terhadap dunia profesionalisme, ya mari kami dari Alibaba Cloud kita terbuka sekali jika teman-teman pengen ikut belajar, pengen ikut tahu terkait cloud itu sendiri. Karena kalau secara bidang profesional kalian nanti terkait dengan cloud, tentunya kalian sudah punya basic kalau memang kalian sudah belajar. Oke. Kalaupun nanti kalian berbeda industri, kayak tadi dari asosiasi Pak ya. Kalau dari asosiasi pastinya jika memang kalian sudah ada rencana pengen buat startup ataupun pengen memulai bisnis di dunia arsitek, nah pastinya ingin memperluas jaringan kalian, pakailah digitalisasi tadi, taruh platform kalian di cloud tadi. Ya. Karena kalau kalian taruh, bisa dong Pak, misalkan nanti naruhnya di server biasa, bisa. Tapi begitu nanti akses orang banyak untuk masuk, untuk melihat dari kalian punya bisnis, itu akan hang. Kalau misalkan nanti di cloud dia auto scaling, dia akan melebar. Begitu banyak orang yang akses, dia tetap akan running dengan baik. Ya. Gitu. Jadi kalau saya bilang sih intinya Pakai ayo. secara profesional ya. Iya, secara profesional. Sebelum menuju profesional paling nggak harus tahu basicnya dulu Kang Indra. Ya. Mari belajar bersama kami. Nah, Undang kami, nanti saya akan bawakan ahlinya ke sini yang lebih ke teknisnya ya. nah, Biar kalian ngerti gitu. Maksudnya teman-teman bisa paham apa sih cloud itu, oh fungsinya ini. Apa sih tingkat keamanan sejauh apa. Karena kayak tadi mungkin teman-teman pernah pakai cloud yang free ya. Yang tadi yang Google tadi. Itu tidak terlalu aman karena semua orang bisa akses. Kalaupun sudah pakai security, kalau memang kalian bisa ngehack bisa jebol. Karena ya namanya juga gratis, tidak akan seperti yang profesional. Terima kasih banyak nih. ih sedap banget tuh. Mantap.
Tinggal nanti ya ketua KMA-nya tuh. Nah, Tukeran siap-siap nomor ya nih. kerjasama. Tapi tadi Bang pas ngeliat gratis ke sini agak kesinggirin. Mengingatkan. Soalnya langsung ke ketua alumni bro. Ketua alumni dia tahu. Kesinir kita teh, aduh kita ikut gratis. Nolak. Padahal udah magister malu sampai aduh. Siap kalian. Kalau dari saya, teman-teman arsitek, pasti lulus dari sini kan butuh pekerjaan yang baik. Nah dari situ, kalau bisa data dari sekarang itu yang baik, yang positif-positif aja. Karena kita sering cari karyawan itu selalu lihat dari data dia. Kita baca dari data dia, dia melakukan apa, ya kan? Dari IG dia seperti apa, itu penting sekali. Waduh. Iya, jadi kalau mau brand awareness sendiri, Ya. ya kan personal branding ya. Ya. Nah, mulailah dari sekarang di saat ada desain yang bagus-bagus, masukin ke IG yang bagus-bagus. Jadi suatu saat di saat mau kerja, ya kan, di situ HRD kita akan melihat dari IG dia tuh. Artinya kontribusi pun dari awal mereka Harus tuh dari udah bisa awal, ya. dari sekarang. Kalau zaman kita dulu kan berbawa lamaran nih. Sekarang enggak ya? Sekarang kita baca dari IG dia, sosmed dia, iya. Itu lebih penting. Dan kita bisa baca dia, ini cocok gak untuk jadi tim kita? Artinya dari personal branding yang sudah dia lakukan sebelumnya bisa punya impact terhadap perusahaan nanti dia kerja ya. Sangat gitu. Tuh. Ilmu tuh daging tuh. Jadi mereka dari sekarang kalau punya tugas jangan kaleng-kaleng tugasnya. Jangan kaleng-kaleng. Ingat ya, bikin tugas yang bagus karena mesti masuk ke IG. Nanti kalau melamar kerja yang dilihat IG-nya ya. Iya. Dan kebutuhan arsitek kita juga banyak ya, data-data CAD. Kita ikutin semuanya. Jadi kita juga terbuka seperti Pak Erwin. Iya. Kita terbuka kapanpun, datanglah ke kantor GB untuk minta data, boleh? Ya. Iya, Bisa minta data dan kolaborasi ya. Iya bisa. Itu Tuh. yang penting sebenarnya. Kali-kali loh. KMA dapat 2 nih udah. Ada proyek kecil gabung ke GB malah jadi portofolio. Di Ya. saat masih kuliah, kamu sudah kolaborasi dengan perusahaan besar. Nah, Bagus. Sudah boleh itu. ya sudah. kan? Maka Kang Didit udah 2 ngajak kolaborasi ini Kang Didit apa nih kolaborasinya? Ini sentranya tukang ngejahitnya kolaborasi nih. Bangga. Kang Baik, Didit. baik. Makasih Kang Indra, Kang Keng. Era sekarang itu bukannya era penciptaan, tapi referensi begitu banyak gitu ya. Jadi zamannya repro ya, reproduksi ya. Nah, bukan eranya lagi kita, ini karya gua ini. Tapi dengan cloud ini saya sepakat, ini adalah referensi dan akan menjadi lebih baik dari itu. Artinya begini, tapi sebelum kita merambah masuk ke era digital, kita tahu ya AI ini mempermudah dunia kita ya. Misalkan kita cari contoh bentuk-bentuk rumah A, klik, bisa banyak kayak referensi. Nah, artinya begini, begitu mudah kita mendapatkan informasi dan referensi di era sekarang ini. Jangan sampai, tapi kita harus bijak juga dengan catatan ketika kita menggunakan cloud atau kita memanfaatkan cloud atau kita menggunakan era AI ini. Harus ada parameternya. Pertama, bahwa sebuah desain itu harus memiliki fungsi. Sebuah desain itu harus memfungsi, itu pertama. Yang kedua, bahwa sebuah desain itu harus memiliki faktor keamanan. Yang ketiga, sebuah desain itu harus terukur, teruji, dimensions. Yang terakhir, appearance, estetika penampilan. Setelah parameter itu kita dapat, ayo kita bergerak ke digital itu. Ayo kita manfaatkan AI itu. Nah mungkin begitu Kang Indra. Itu saya ada, kalau budget di mana itu berusaha cuma 4 kok nggak ada budget. Karena nih kalau budget nggak sebut nih nggak bisa beli GB nanti budgetnya nggak disebutin. Jadi gimana kan itu budget dilupakan ya biar masuk budget ya. Artinya dengan parameter tersebut kita bisa memverifikasi dari segi material, Siap. dari segi budget ya tadi ya. Ya. Iya. Terus Oke. dan macam-macam itu. Mungkin Ya. jamnya nih sudah waktunya Kang Indra. Ada yang mau nanya? Rasanya dari tadi udah gatel. Ya, udah tahu. Ada, kita buka untuk penanya aja langsung. Siap. Angkat tangan. Saya izin bertanya kepada Pak Ferry dan kepada Pak Erwin. Ini kan
pemilik perusahaan atau CEO ya. Ini kan sudah menjalankan perusahaannya secara lama lah belasan tahun gitu ya. Mungkin saya ingin menanyakan lebih internal gitu ya. Gimana sih perspektif CEO terhadap manajerial perusahaan itu gitu biar bisa bertahan sampai belasan tahun ini. Apalagi kan tadi dari 2004 2005 yang belum masuk era digital ya. Pasti kan ada mungkin konflik internal, ada yang susah mengikuti perkembangan digital itu gitu. Nah, apa langkah konkret yang dilakukan oleh bapak-bapak sekalian? Kemudian saya juga ingin menanyakan apakah mungkin ada sedikit pengalaman di perusahaan yang jatuh banget gitu, hal-hal fatal yang membuat jadi ragu gitu apakah saya akan bertahan di industri ini gitu. Dan apa yang menjadikan keyakinan atau opportunity apa yang dipegang oleh bapak-bapak sekalian untuk tetap menjalankan perusahaan di industrinya masing-masing. Ya, terima kasih. Waduh, Ndra. Top pertanyaannya. Ini bangga. UPI bakal punya pengusaha. Teman-teman bersyukur ada salah satu dari kita akan jadi pengusaha, jadi gak bersaing di dunia arsitek. Iya. Oke, tadi pertanyaannya yang pertama terkait dengan konflik ya, benar ya? Kalau dengan konflik, jadi di setiap perusahaan itu memang ada yang namanya ada HR, ada GA, ada IT dan segala macam. Pastinya di setiap perusahaan pasti akan ada konflik karena ini nggak cuma satu kepala, banyak kepala, banyak pemikiran, banyak ide, banyak ego juga. Nah, cuman gimana cara kita sebagai manajemen di dalam untuk mengolah ini. Nah terkadang memang ini kayak jadi buat si malakama. Apalagi di satu sisi si PIC ini ataupun si karyawan ini orang yang cukup kompeten dalam halnya. Nah kembali kalau dari sisi manajemen melihatnya gimana caranya. Apa yang memang kita tidak serta-merta melihat itu buruk. Pasti akan dilihat lagi. Kalau memang terkait dengan integrity ya pasti kita udah nggak ada tawar menawar, pasti kita selesaikan aja. Tapi kalau terkait dengan masih hal yang masih bisa ditolerir dan bisa dicari jalan keluar, pastinya kita coba untuk bernegosiasi ataupun berdiskusi untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah kembali kalau di manajerial itu memang tidak gampang ya, dalam arti kita bukan memanage hanya bisnis saja, tapi kita memanage orang. Karena setiap orang kayak tadi yang saya bilang di awal banyak ide, banyak pola pikir dan segala macamnya. Nah terus yang tadi pertanyaan selanjutnya terkait apa tadi? Jatuh bangun ya? Nah kalau terkait jatuh bangun saya memang belum lama bergabung dengan Alibaba Cloud. Nah tapi dari awal Alibaba Cloud berdiri tahun 2009 ya memang pastinya ada up and down ya, dalam arti tidak semua bisnis itu berjalan dengan lancar. Pasti akan ada yang namanya trial error, terus ada development sampai nanti dengan dia bisa fix running bisnisnya sebagaimana mesti dan diharapkan. Nah, disitulah yang namanya dibutuhkan sense of business, terutama dalam hal menjalankan bisnis itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari sisi bisnis itu sendiri, selama memang ada perkembangan dan ada kebutuhan di pasar pasti akan terus berjalan. Nah kalau ditanyakan terkait dengan digital ya pastinya ya pasti akan maju terus ya, karena sekarang sudah sangat digital sekali dan tanpa disadari kita sudah masuk di dalamnya, walaupun mungkin kita ngerasa ini masih biasa aja kok, belum terlalu digital. Salah, justru itu kita sudah masuk ke dalamnya gitu. Jadi kalau ditanyain terkait dengan bisnis untuk digitalisasi pasti akan tetap maju ke depan. Sebenarnya untuk arsitek pun saya pikir akan tetap butuh kemajuan ya. Karena setiap orang pasti akan membangun. Kedepannya tidak hanya ngebangun rumah model seperti itu, gedung seperti ini. Contoh kayak saya lihat kayak di apartemen. Mungkin dulu apartemen kayak rumah susun. Ya. Sekarang sudah sangat-sangat unik gitu loh. Tidak hanya menawarkan bangunan saja, tapi mereka sudah menawarkan yang namanya life yang menjual ambience. Nah buat teman-teman untuk arsitek ataupun desain interior dan segala macamnya, ya mulailah tadi seperti ya Bang Ferry bilang, apa yang kalian ciptakan saat ini ya mungkin menurut kalian biasa aja, upload aja sebanyak-banyaknya, publikasikan untuk personal awareness tadi.
Gitu. Kalau jadi menurut saya secara pengalaman untuk di manajerial ya pastinya kalian akan mengalami juga. Kalau saya melihatnya gini, terbuka saja, lihat. Kalau memang dilihat dari sisi memang ini tidak bisa ditolerir, ya udah selesaikan. Tapi kalau memang masih bisa didiskusikan, ayo. Jadi kayak boleh bilang sih win-win solution lah ya. Ya. Kita butuh dia juga butuh kita. Gimana cara menengahinya? Ya tadi kita harus melibatkan tidak hanya diri sendiri, tapi melibatkan dari departemen lain untuk melihat bagaimana untuk memecahkan masalah itu sendiri. Gitu sih. Siap. Ada pertanyaan yang belum terjawab belum ya? Ada yang belum terjawab? Cukup 3 Udah tadi. ya, oke. Ada souvenir dari Ali. Aduh, Thank dapat you ya, siapa Mbak ya. lagi? Semoga berguna. Pak Ferry sekarang, Bang Ferry yang pengusaha ini benar-benar asli pengusaha. Nah, jatuh bangun udah kayak lagu dia mah. Silakan Pak Ferry. Sudut pandang saya konflik itu perusahaan yang sehat. Oh ya, Iya. Kalau tanpa konflik, berarti kalau kita semua mau masuk ke jurang, nggak ada yang ini semua masuk ke jurang dong ya. Berarti cuman konflik ini kita harus pandang dengan dewasa aja. ya. Di saat kita pandang dewasa, itu tidak akan terjadi pecah hubungan antara karyawan dan tim ya, manajemen. Jadi menurut aku, jadilah orang yang dewasa, kita pilih mana yang lebih efektif mengarah ke Romanya itu loh. Jadi konflik itu beda pendapat ya. Iya. Bukan konflik itu benci ya. Iya. Lebih bermakna bahwa konflik itu beda pendapat, dicarikan jalan tengahnya gitu kan, atau yang terbaik untuk perusahaan. Mungkin tidak baik untuk pribadi, tapi untuk perusahaan baik gitu kan Pak. Tinggal kita menempatkan sebagai pribadi atau sebagai perusahaan. Jatuh Itu, bangun Bu. memang pahit sekali ya. Saya Nah. pernah jatuh juga. Ya, mungkin saya nggak dewasa di saat bisnis, Ya. kan? Saya mungkin banyak main atau apa. Makanya saya ada setiap di WhatsApp saya ada tulisan seperti ini. Wah ya, mantap. Ini ada petua. Kalau mau jadi pengusaha harus seperti ini. Kerja efektif adalah di saat kita cerdas, fokus dan disiplin. Jadi waktu saya jatuh mungkin saya nggak ada di dalam sini. Jadi akhirnya pas jatuh saya baru bangun lagi, saya ikutin yang seperti ini. Tapi kalau belum jatuh kan belum kerasa ya. Belum pernah sakit. Tapi sakit sekali. Iya, sakit sekali. Terakhir tadi yang di era digital, kedepannya mau seperti apa menghadapinya? Kalau saya bilang perubahan bisnis itu sudah biasa. Ya. Yang pasti kalau kita gagal membawa tim, itu akan gagal. Jadi di saat kita bisa membawa tim sampai berpuluhan tahun, itu akan sukses. Tapi kalau kita bawa setengah jalan, dia mundur, itu adalah kesalahan manajemen mengatur dalam tim. Boleh nanya sedikit lagi nggak? Oh, boleh, Itu boleh. untuk kemapanan manajerial membangun sistem yang otomatis yang sudah mapan itu kira-kira berapa tahun Pak untuk yang mapan gitu? Nih, Yang pasti agak lama ya. Kita terbentuknya ini 5 tahun, baru bentuk yang bagus, setelahnya baru mulai lebih baik. 5 tahun lah. boleh mungkin saya coba tanya balik ke Bapak berdua Pak Erwin. Yang ditanya Mbak itu saya perkuat lagi. Menurut pendapat ya kan kemapanan suatu usaha, tim ya sistemnya. Mungkin waktu tahun 90-an, belum pada ngerasain ya, kalau saya udah 90-an. Tahun 90-an itu ada sistem yang selalu orang bilang itu, oh kalau bank itu harus ikut sistem ini, perusahaan harus sistem ini. Tapi rasanya tahun ini kok kayak menurut pendapat saya udah nggak laku ya. Karena sistemnya itu kalah sama digital. Kita pakai sistem ini, ternyata digital menolong seperti ini, kita mesti robah lagi. Sepakat gak kita kalau bahwa sistem sekarang tidak ada kestabilan, tapi kita harus terus belajar dan mengikuti gitu. Gimana Pak Erwin? Kira-kira coba. Iya, itu benar banget Pak Keng ya. Pak Keng, sangat setuju sekali. Jadi memang yang saya kelahiran tahun 80-an ya. Memang ada sistem dari kayak ada pakem, SOP lah. Harus begini ya, tapi begitu dia masuk ke digitalisasi berbeda. Tambah lagi dengan ada improvisasi, karena digital ini setiap mungkin hitungan detik kali ya. Selalu berubah, selalu ada improvisasi. Contohnya misalkan kayak teman-teman punya aplikasi di HP, tiba-tiba pas buka Play Store-nya ataupun App Store-nya ada update terbaru. Nah ini selalu berubah dan berubah. Sama halnya di dunia pekerjaan pun begitu.
Karena kenapa? Ya digital ini memaksa untuk bisa merubah ke arah yang lebih baik lagi, ada improvisasi lagi yang baru. Sama balik lagi ke dunia arsitek. Ya mungkin kayak tadi desain yang sekarang ini udah nggak, nanti 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi udah nggak hits lagi nih, udah beda nih. Balik lagi deh contoh yang mungkin lebih kita hadapi seperti di kehidupan sehari-hari, fashion lah. Mungkin dulu baju yang model jas kancing 4 hits banget tuh, udah ganteng banget lah, udah heboh banget. Sekarang udah kancing 2 atau kancing 1 gitu. Jadi perkembangan itu akan selalu ada. Dunia ini berkembang, ditambah lagi dengan digitalisasi. Dan kita yang menggunakan aplikasi dan digitalisasi tadi, kita juga harus catch up terus dengan perkembangan itu tadi. Saya setuju Pak Keng. Termasuk skill kali ya. Skill Ya. juga. Bener nggak? Boleh dianalogi sedikit ya, saya jelasin yang paling gampang. Celana jeans saya, ini jeans. Zaman dulu tuh kalau kita beli satu merek tuh 501, saya ingat bentuknya begitu. Iya. Tapi era sekarang tetap jeans, tapi bentuknya udah ikut kemana-mana. Yes. Jadi kurang lebih sistem itu persis seperti jeans. Iya. Kalau mau masih dipakai celana itu, ya harus ngikutin.